Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Putusan MK pada kemarin hari adalah keputusan yang kembali membuka ruang demokrasi menjadi sehat, kedaulatan dikembalikan pada rakyat. Bahwa MK sudah membuat keputusan, tentunya akan disikapi oleh DPR dengan kemudian nanti melakukan kajian-kajian supaya kemudian tidak menyalahi lagi aturan yang ada. Selamat malam. Ambang batas kini tak lagi jadi pembatas. Partai politik bisa mengusung kandidat untuk berkompetisi di Pilpres tanpa harus koalisi guna memenuhi jumlah kursi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi sudah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan ini disambut beragam. Ada yang merayakan, ada juga yang menyayangkan. Bola kini ada di tangan pemerintah dan DPR. Akankah mereka akan mematuhi dan menindaklanjuti atau sebaliknya mengabaikan dan mengebiri putusan ini? Apa dampak dari putusan MK ini? Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan atau dirugikan? Inilah satu meja The Forum, ambang batas dihapus, siapa untung, siapa buntung. Gebrakan besar dilakukan Mahkamah Konstitusi di awal tahun ini. Setelah puluhan kali dilakukan uji materi, MK akhirnya menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dengan dihapusnya ambang batas ini, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Pemerintah menyatakan menghormati putusan MK ini. Terkait dengan dimungkinkannya pembentuk undang-undang itu melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan 5 hal. Yang pertama bahwa nanti itu bisa dibaca di halaman 127 putusannya. Jadi ada 5 hal yang dipertimbangkan dalam rangka melakukan rekayasa konstitusional, karena MK juga berpandangan bahwa banyaknya calon itu juga tidak menjamin sebuah proses demokratisasi yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, oleh konstitusi. Putusan ini disambut gembira partai-partai non-parlemen karena mereka akhirnya memiliki hak yang sama dengan partai yang ada di parlemen. Ini PBB sendiri mengajukan beberapa kali sebenarnya judicial review sekaitan dengan ini. Alhamdulillah kami anggap bahwa ini adalah satu capaian demokratis yang luar biasa, ya. Betul-betul Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu mempunyai hak yang sama, mempunyai standing yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tentunya. Namun Partai Golkar mengaku kaget dengan putusan ini dan beranggapan akan berdampak pada sulitnya mencari teman koalisi. Keputusan ini sangat mengejutkan karena selama 27 gugatan itu MK selalu menolak. MK selalu menganggap ini adalah open legal policy dan diserahkan pada pembuat undang-undang. Pasca putusan MK ada beberapa konsekuensi yang nanti harus diperhatikan. Pertama, setiap partai itu bisa mencalonkan calon presidennya sendiri-sendiri. Tentu ini akan lebih menyulitkan untuk membangun koalisi. Sekarang bola ada di DPR RI. Apakah putusan MK ini akan ditindaklanjuti atau sebaliknya
akan diakali agar putusan ini tak bisa terrealisasi. Belajar dari kasus putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah, sebaiknya publik terus mengawal putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden agar tidak dikebiri. Ambang batas dihapus, siapa untung, siapa buntung adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio di sebelah kanan saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem. Malam, Bang Rifki. Di sebelah kiri saya ada Said Salahuddin dari Partai Buruh. Malam, Bang Said. Di sebelah kiri ada Titi Anggraini, pakar pemilu. Malam, Mbak Titi. Kami juga masih menunggu Ahmad Doli Kurnia dari Wakil Ketua Partai Golkar. Kemudian melalui Zoom ada Enika Maya Oktavia, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan uji materi presidensial threshold. Malam, Mbak Enika. Malam Bapak, malam juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio. Oke, Mbak Enika, pertanyaan saya adalah, apa sih sebetulnya motivasi Anda dan teman-teman dari UIN untuk mengajukan uji materi soal ambang batas pencalonan presiden? Kita lihat ini tentunya menjadi suatu concern sendiri bagi kita anak-anak hukum, apalagi untuk kami dari Komunitas Pemerhati Konstitusi yang kemudian kerap kali ketika berdebat itu pasti ada yang namanya mosi presidensial threshold. Memunculkan suatu pertanyaan bagi kami ketika ada 32 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ini merupakan open legal policy, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat seolah-olah resisten. Kenapa? Kemudian 32 putusan ini tidak ditindaklanjuti. Menjadi suatu pertanyaan tersendiri kemudian terkait dengan hal tersebut. Maka dalam permohonan kami juga menyatakan kepada Mahkamah Konstitusi, kami mengamini ini open legal policy, ini memang suatu hal yang kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislatif. Tapi open legal policy itu ada batasannya, yakni moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan interlevel. Maka kami nyatakan memang sudah seharusnya Mahkamah itu melangkah satu lebih jauh lagi. Kan 32 putusan yang kemudian tidak diberi merupakan salah satu pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Kami berargumentasi pada saat itu seperti itu, karena pemikiran kami sebagai mahasiswa tentunya sangat kritis ya. Nah, kami dari Komunitas Pemerhati Konstitusi ini kemudian akhirnya memutuskan bagaimana jika kita melakukan gugatan. Sebenarnya gugatan kami, mohon maaf, bukan gugatan, tapi permohonan. Permohonan kami sebenarnya awalnya hanya ingin kemudian menanyakan kepada DPR, kenapa Dewan Perwakilan Rakyat tidak kemudian melakukan tindakan terhadap 32 putusan tersebut. Padahal sudah ada 32 kali putusan, artinya 32 kesempatan. Di sisi lain, kami sebagai Komunitas Pemerhati Konstitusi ini juga adalah kemudian mahasiswa-mahasiswa yang memang bergerak di bidang ketatanegaraan. Oke, Mbak Nika, Anda menyebutkan 32 kali atau 30 kali diuji, tapi kemudian Anda nekat juga sebagai mahasiswa menguji lagi. Sebetulnya apa yang mendasari Anda tidak berani mengambil langkah itu sebetulnya? Ada banyak celah hukum ternyata ketika kita lihat pada putusan-putusan sebelumnya. Pertama, legal standing. Kebanyakan putusan yang terkait dengan pasal 222 ini ditolak. Mohon maaf, maksudnya tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu artinya apa? Gagal di legal standing, tidak masuk pada pokok permohonan. Alasannya adalah karena mungkin dia dari civil society atau masyarakat umum, bukan dari orang-orang dipilih, in kasus itu partai politik. Nah, dilihat dari sini, itu artinya kalau kita sebagai pemilih menggugat, itu biasanya akan tidak diterima, legal standingnya gagal. Tapi ada suatu kejadian hukum, yakni peristiwa hukum, yakni putusan 90, yang kemudian mengabulkan permohonan dari Almas terkait pengujian undang-undang pemilu. Maka paradigmanya kami anggap bergeser. Dari orang-orang yang dipilih menjadi pemilih pun bisa. Maka kami berargumentasi dalam legal standing kami, yang mulia, Mahkamah Konstitusi, bahwa di sini kami selaku pemilih merupakan subjek demokrasi, bukan objek demokrasi, yang seharusnya kami dipandang sebagai orang yang bisa kemudian ikut serta membangun konstelasi politik begitu, membangun kemudian bagaimana pemilu itu berjalan. Jangan dipandang kami sebagai objek, pandang kami sebagai subjek. Kami berargumentasi seperti itu dengan mendasarkan bahwa putusan 90 bisa, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan lagi menolak legal standing kami. Oke, tapi gini, Enika, ada juga pertanyaan, apa sih kerugian konstitusional sehingga mahasiswa itu menggugat ambang batas? Untuk kerugian konstitusional sendiri, kami menganggap legal standing kami di sini kami mengajukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki DPT atau daftar pemilih tetap ya. Nah, di sini kami tidak dapat memilih pimpinan sesuai dengan preferensi kami. Pun
suara kami itu mengalami pelanggaran, yakni pelanggaran pada asas one value. Asas one value ini adalah satu nilai, di mana suara kami yang seharusnya digunakan pada periode pemilu sebelumnya tiba-tiba digunakan untuk pemilu berikutnya. Nah, ini pelanggaran pada asas one value atau satu nilai kepada bahwa periodisasi pemilihan umum bukan sekedar kontinuitas 5 tahunan, tapi perubahan mandat masyarakat. Jadi kami kerugiannya di situ. Oke, setelah dikabulkan, apa harapan Anda? Harapannya tentu saja kemudian konstelasi politik kita menjadi lebih inklusif dan terbuka, lalu preferensi kita terhadap pemimpin itu bisa kemudian terwujud ya. Kalau kita lihat kemudian polarisasi yang terjadi pada tahap pemilu 2024, 2019 dan pemilu-pemilu lainnya, dan dikarenakan adanya penajaman terhadap kecilnya kemudian pilihan-pilihan yang kita miliki. Tidak ada calon-calon alternatif, tokoh-tokoh yang tumbuh atau muncul hanya itu saja. Ini bisa menyebabkan namanya pengkultusan demokrasi ya. Jadi kami harap akan lebih inklusif, lebih terbuka. Jadi kami punya banyak calon alternatif, inovasi-inovasi baru juga tentunya. Oke, baik Andika. Mbak Titi, apa yang Anda baca? 33 atau 30 kali digugat dan sekarang diajukan oleh mahasiswa dan kemudian dikabulkan, runtuhlah rezim threshold. Momentumnya tepat. Momentumnya tepat. Iya, dan MK itu dia menggunakan dalil bergeser pendirian hukum karena dia menilai implementasi dari yang disebut dengan legal policy kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi kewenangan pembentuk undang-undang itu bukan tanpa batas. Dia bisa dinilai oleh MK menggunakan variabel tadi yang sudah disebut oleh Enika. Melanggar rasionalitas, moralitas, ketidakadilan yang intolerable, menghilangkan hak politik, bertentangan dengan kedaulatan rakyat, sewenang-wenang dan seterusnya. Jadi itu yang dinilai oleh MK. Kalau dari sisi argumentasi, terus terang saya bedah 30 permohonan, sebenarnya tidak ada yang baru dari argumentasi Mahkamah Konstitusi. Soal penggunaan suara yang lampau, lalu kemudian keterbatasan pilihan, polarisasi, yang sebenarnya hak konstitusi memberikan kepada setiap partai politik peserta pemilu, partai buruh sudah dalilkan, saya sudah dalilkan, partai politik sudah dalilkan, tapi yang berbeda, kita belum melewati Pilpres 2024, belum melewati Pilkada 2024, yang meneguhkan MK ada realitas, upaya dominasi partai politik atau kekuatan gabungan politik tertentu yang mengarahkan kok inginnya 2 calon terus nih. Dan bahkan di pilkada sudah diturunkan threshold jadi 6,5 sampai 10%. Dampak calon tunggalnya tetap jadi fenomena. Yang intinya itu MK ingin mengatakan demokrasi kita mengkhawatirkan. Bukan tidak mungkin nanti pilpres juga calon tunggal. Gitu. Jadi kalau dibaca gini, Titi, selama ini kan MK menjadi the guardian of ambang batas. Ya? Iya. Nah sekarang ini bisa dibaca nggak pertobatan MK sebetulnya? Iya memang MK walaupun saya bilang siumannya terlambat. Korbannya sudah banyak, termasuk juga Partai Buruh. 2024 peserta pemilu berdarah-darah jadi peserta pemilu tidak bisa mengusulkan calon. Tapi kan lebih baik dia siuman dan bertobat, menebus dosa-dosa masa lampau. Memang pertobatan itu nampaknya baru dibuka hari ini. Dan konfigurasi hakim yang berubah. Ini momennya tepat karena kenapa? Pemilu baru usai, kita memiliki banyak evaluasi, lanskap politik partisan 2029 belum dimulai. Jadi posisi memang dalam situasi netral untuk berbenah. Dan momentum itu ternyata bertemu ibarat botol dengan tutup. Yaitu datanglah permohonan yang dari teman-teman UIN ini minta dihapuskan. Jadi tidak ada lagi rezim ambang batas, tidak boleh kita menyebut angka. Even 0% itu tidak boleh disebut. Karena yang dihapuskan adalah rezim ambang batas yang merujuk suara dan kursi. Baik, Bung Said Salahuddin. Tadi saya memprovokasi Titi, pertobatan. Kalau Anda baca apa? Sebetulnya Anda baca tiba-tiba 30, runtuhlah rezim ambang batas. Ya sebetulnya secara totally ya kalau saya hitung 50. 50, silakan. Termasuk yang dari Mbak Titi itu bagian yang sebetulnya juga dalilnya cukup kuat, cuman karena lebih spesifik teman-teman dari mahasiswa ini minta dibatalkan pasal 22-nya itu kan, inkonstitusional. Nah dari 50 itu sebagian besar saya juga pelajari gitu. 50 sejak pemilu 2009 ya? Ya tentu saja dari awal ya, itu kan pertama rezimnya itu kan mulai di 2003 ya. Ya selama ini dibentengi sekarang runtuh, apa yang akan terjadi? Ya kalau apa yang akan terjadi tentu saja ke depan ini. Kenapa tiba-tiba dikabulkan menurut Anda?
Saya kira mungkin barangkali ya dengan ada satu kepemimpinan baru. Baru. Ya boleh jadi yang membuat akhirnya ada semacam pergeseran sikap lah begitu dari mahkamah yang nggak bisa dipungkiri juga. Memang ada urusannya juga dengan eksekutif, dengan legislatif. Nah ini kan yang baru nih sekarang nih, periode yang baru. Nah barangkali itu juga memberi satu keyakinan bahwa apa yang pernah terjadi sebelumnya itu sekarang mereka menganggap sudah waktunya untuk dilakukan perubahan. Bisa saja ke situ. Bisa begitu ya. Oke, Bung Rifki, bola ini kan kemudian akan di tangan Anda ya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saya berterima kasih juga pada Enika Maya Oktavian telah memberikan ulasan soal langkah yang akan ditempuh. Apa yang dikait oleh DPR, kita jawab setelah jeda berikut ini. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Bung Rifki, Ketua Komisi 2 DPR.
Setelah putusan MK disampaikan dan ada istilah rekayasa konstitusional, apa yang mau dikerjakan oleh Komisi 2? Secara resmi dan secara formal tentu belum ada pernyataan yang bisa saya atasnamakan Komisi 2, Mas Budiman, karena kami masih reses. Karena demikian tentu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 ini menjadi diskursus hangat lah di antara teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Satu yang akan kami lakukan, akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan pemilu di tempat kita, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Seiring dengan itu, kami akan mengundang seluruh stakeholders terkait untuk juga memberikan masukan. Apakah itu civil society, political society dalam pengertian kawan-kawan yang di luar parlemen, termasuk partai buruh dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting, kami juga akan mengundang academic society, kaum cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi dan periset untuk memberikan masukan, evaluasi sekaligus masukan perbaikan terhadap sistem pemilu kita ke depan. Dalam meskipun tidak bisa mengatakan Komisi 2 DPR, ini akan dibahas dengan siapa? Inisiatifnya ada di parlemen atau ada di pemerintah? Kalau Komisi 2 DPR sejak November lalu begitu kami ditetapkan sebagai pimpinan, surat pertama yang saya tanda tangani ke pimpinan DPR adalah usulan program legislasi Komisi 2 DPR RI 2024-2029. Artinya menggunakan hak inisiatif? Salah satunya dalam tahun 2025 ini kami mengusulkan paket rancangan undang-undang politik atau omnibus law politik. Omnibus law politik. Iya. Itu mencakup apa aja sih omnibus law? Satu, bab terkait dengan partai politik. Dua, pemilu termasuk pilpres di dalamnya. Yang ketiga, pilkada. Yang keempat, hukum acara sengketa pemilu yang kita belum punya sampai hari ini. Agar kemudian sengketa di Bawaslu, MK, PT UN, kadang-kadang ke peradilan umum, perdata itu tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir di hilirnya itu adalah MD3. Terkait dengan seluruh institusi keparlemenan kita. Nah, pimpinan sampai hari ini belum memutuskan. Kemana ya? Betul, apakah ini ke Komisi 2 atau seperti yang dulu bentuknya pansus. Kan dulu pernah Komisi 2 juga paket rancangan undang-undang paket politik, yang 3 itu parpol, pemilu, dan kemudian MD3. Nah, sekarang kita usulkan ke Komisi 2, tapi sepenuhnya itu adalah hak pimpinan. Nah, karena itu kemudian Komisi 2 mengambil inisiatif, kita evaluasi dulu. Evaluasi yang menyeluruh. Ada target waktu nggak sih? Kapan akan selesai? Saya menargetkan paling lama 2 kali masa sidang. Karena masa sidang ke depan itu, Mas Budiman, hanya lebih kurang 1 bulan. 2 kali masa sidang itu artinya kapan? 2 kali masa sidang ini berarti Januari Februari kita akan reses sekali, Maret April sekitar akhir April akan selesai kira-kira evaluasi. Evaluasinya. Bukan evaluasi. Omnibus Law-nya tentu setelah itu. Omnibus Law-nya setelah itu. Prinsip dasarnya 2025 kita ingin start sebelum 2027 selesai, karena asumsi kami 2027 itu tahapan pemilu 2029 kita mulai. Oke, baik. Kita coba lihat ya, meskipun tadi saya mengatakan pada titik ada pertobatan di Mahkamah Konstitusi, tapi juga tidak sepenuhnya sih hakim konstitusi itu bertobat lah. Kita coba dengar dissenting opinion yang disampaikan oleh Ketua MK Soehartoyo terhadap 2 hakim yang melakukan dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Oke, kembali Mbak Titi, ini ada juga sebetulnya dari 9 itu ada 2 yang dissenting, Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Apa yang Anda baca dengan 2 hakim konstitusi yang menegasikan legal standing dari mahasiswa itu? Tidak kaget, karena memang ada kecenderungan 2 hakim ini lebih cenderung bersepakat dengan segala hal yang open legal policy. Yang kedua, menunjukkan inkonsistensi. Karena dalam perkara putusan 90/2023,
legal standing Almas 92 Sakiburu 2023 itu kasus Wapres ya? Iya, kasus usia sebenarnya bukan hanya Wapres yang memberikan insentif pada Wapres. Nah, jadi di perkara itu kan legal standing mahasiswa bukan calon, tidak juga dapat dicalonkan oleh partai politik manapun, diterima legal standingnya hanya karena berstatus sebagai orang yang tidak bisa memilih kepala daerah dari Solo untuk pemilu presiden. Dikabulkan legal standing mengubah syarat usia calon presiden wakil presiden. Perkara Almas Sakiburu 90/2023. Nah, di perkara ini sebenarnya polanya kan sama. Ada pemilih yang mendalilkan karena kebijakan ambang batas yang lebih berpihak kepada partai-partai peserta pemilu masa lampau untuk mencalonkan presiden, dia tidak bisa memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki, pilihan politik alternatif. Tapi legal standingnya dianggap tidak dipenuhi oleh Hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Jadi memang dalam konteks bobot argumen soal legal standing ini, inkonsistensi itu sangat nampak begitu. Sangat nampak. Itu positif atau negatif? Ya tentu saja negatif karena menunjukkan konsisten untuk inkonsisten kan begitu. Kan nggak apa-apa juga kan? Ya tidak apa-apa, tapi kan ini menjadi evaluasi yang menunjukkan bahwa argumentasi hakim akhirnya bergantung kepentingan. Tidak menunjukkan konsistensi terhadap pendirian hukum yang mestinya harus mereka jaga. Oke, baik. Bung Said, jadi setelah putusan MK diucapkan dengan 7-2 lah ya, terus kemudian apa yang Anda harapkan dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu dan derivasinya? Apakah memang model omnibus atau model sendiri-sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau omnibus itu emang kalau buat buruh itu agak traumatik tuh. Traumatik ya? Soal undang-undang cipta kerja ya? Kalau udah dengar kata omnibus lo itu udah langsung pusing kepala. Pusing kepala. Jadi terlepas dari soal metodenya itu, pertama dulu yang kami mau garis bawahi adalah begini. Partai Buruh menolak perubahan aturan tentang persyaratan pencalonan. Nggak boleh ada revisi. Kenapa nggak boleh revisi? Karena memang nggak ada yang harus direvisi. Pasal 222 itulah yang dibatalkan MK. Inkonstitusional. Mati dia. Mati dia. Udah nggak berlaku lagi. Maka karena itu juga nggak ada dampak kepada aturan lain. Nggak berdampak kepada di aturan lain. Nggak memerlukan juga satu penjelasan. Iya. Maka syarat pencalonan presiden di pasal 22 itu kaitannya dengan pengusulan oleh partai, itu nggak boleh direvisi. Sekali dibuka di DPR, liar dia nanti itu. Liar, bakalan muncul idenya bagaimana ya, supaya tetap spiritnya itu spirit membatasi. Gitu loh. Nah oleh sebab itu kami tidak, jadi gini, harus dibedakan antara agenda revisi Undang-Undang Pemilu dengan memperbaiki syarat pencalonan presiden. Nah untuk hal yang kedua ini, syarat pencalonan presiden itu nggak perlu ada revisi apapun, udah selesai, udah inkonstitusional, pasal itu udah nggak berlaku, nggak perlu dibikin aturan yang penggantinya misalnya, nggak perlu. Yang kita perlukan adalah melakukan revisi Undang-Undang Pemilu terhadap aturan-aturan tidak demokratis. Kita mulai dulu dari yang Pilpres ini. Ketika sekarang MK katakan bahwa ada revisi itu juga bukan bersifat keharusan, tetapi dia opsional karena diawali dengan kata dapat. Misalnya terkait dengan persyaratan calon presiden itu, dia sebutkan kata MK agar pembentuk undang-undang dapat, nah itu kan bunyinya begitu, jadi fakultatif tidak imperatif, dapat ya dalam revisi itu untuk mengatur agar tidak jumlah calon presiden tidak terlalu banyak. Jadi yang dibayangkan itu soal banyaknya, tapi tidak diwajibkan mengubahnya. Kalau mau, kira-kira gitulah. MK mau bilang kalau lo mau ubah ya ubah aja, tapi ini gua kasih rambunya ya. MK kasih rambunya yang 5 itu. Tapi kan itu relatif juga, tidak terlalu banyak tuh seperti apa? Nah makanya kita sandingkan, kan kemarin ada beberapa komparasi. Beberapa negara yang misalnya menganut sistem presidensil, punya kemiripan dengan Indonesia, terutama di Amerika Latin, itu kan jumlahnya bisa sampai belasan. Kita nggak mengatakan kita harus begitu. Tapi mereka yang jumlah penduduk cuma 50 juta, bahkan hanya ada yang 3 jutaan, capresnya itu sampai 11. Dan itu nggak aneh kok di negara-negara itu. Dan nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga. Kalau kemudian muncul, oh kalau kita nggak buat aturannya, maka nanti calon presiden akan banyak. Omong kosong. Itu asumtif aja. Kenapa? Coba lihat waktu presidensial threshold masih diberlakukan di 2004 itu, walaupun undang-undangnya mengatakan 15%, tapi kan ada aturan peralihan itu yang mengatakan 3%.
3% kalau kita hitung pada saat itu sebetulnya bisa saja mencapai 10 calon. Tapi berapa calon yang muncul? 5. Artinya spirit koalisi itu sudah muncul, memang sudah sejak lama. Koalisi itu dari budaya, dari pemilu ke pemilu selalu ada koalisi. Nah, yang kedua, kalau orang mengatakan soal pembiayaan yang besar, kalau calon presiden terlalu banyak. Loh, emangnya dikira nggak pakai biaya? Biaya itu keliling Indonesia buat berkampanye aja udah makan uang banyak. Tentu partai juga mikir 2 kali kalau dia mau sendirian. Mesti ada kecenderungan koalisi. Yang ketiga, kalau kita lihat pada sisi jabatan, ada jabatan presiden, jabatan wakil presiden. Partai juga tahu diri lah dia untuk bisa berbagi dengan partai yang lain. Koalisi terjadi. Partai tahu diri ya? Iya. Oh, lumayan juga partai terdiri. Iya. Yang tahu diri partai. Oke ya. Tapi artinya, gini, saya mau katakan sedikit bahwa jumlah calon presiden dengan nggak usah diubah aturan syarat presiden itu nggak akan lebih dari separuh jumlah partai politik peserta pemilu kok. Oke, baik. Bung Rifki, ini pertanyaan tadi dari Bung Said. DPR bisa liar jika membuat revisi, kan bisa muncul ide-ide kreatif yang kita nggak tahu kan. Semakin jauh dari putusan MK mungkin semakin lupa. Tapi jawabannya setelah jeda berikut. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV.
Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Masih bersama saya Budiman Tantrojo di Satu Meja The Forum. Bung Rifki, tadi Bung Said mengatakan DPR bisa liar, terlalu kreatif untuk ngakali lagi putusan MK. Betul nggak sih? Ya, sebagai asumsi sah-sah saja Bang Said ngomong begitu dan itu jadi kontrol kami dalam pembahasan ke depan. Mas Budiman, putusan MK itu by nature harusnya kita maknai sebagai negative legislature. Oke. Tugasnya adalah membatalkan satu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, menyatakan satu norma inkonstitusional. Walaupun belakangan MK bergeser dari yang awalnya negative legislature menjadi positive legislature. Dia beranggapan, Mahkamah beranggapan bahwa dalam proses legislasi yang cukup panjang, di mana ada kekosongan hukum, vacuum of norm, MK bisa memutuskan dan membentuk satu norma agar kemudian tidak ada kekosongan hukum itu. Nah, sekarang dalam konteks putusan nomor 62 tahun 2024, pandangan kami, MK menggunakan posisi sebagai negative legislature. Hanya membatalkan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Posisi kami, DPR dan pemerintah sebagai positive legislature. Di mana itu isyarat kami sebagai positive legislature? Satu, kata membatalkan. Yang kedua, adanya pertimbangan hukum. Nomor 3.27 yang kemudian memperkenalkan kita semua istilah constitutional engineering, rekayasa konstitusi untuk mengambil kira-kira titik equilibrium lah antara gambaran MK bahwa bisa saja nanti ada 30 partai politik peserta pemilu, ke-30-nya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun di sisi yang lain, MK juga memberikan 5 guidance, 5 norma, 5 order kalau bahasa Ayu Titi itu, agar kemudian juga tidak terjadi pembatasan terhadap hak-hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Nah, equilibrium norm inilah yang harus kami rumuskan di DPR. Karena itu insya Allah DPR ini juga pandailah membaca pertimbangan hukum ini, mengerti putusan. Pandai mensiasati. Jangan begitulah, jangan suuzon dulu, jangan berpikiran negatif. Kita evaluasi dulu, nanti baru kita bahas dengan baik. Dan pembentuk undang-undang bukan hanya DPR, kami juga bersama dengan pemerintah. Saya secara
informal berkomunikasi dengan saudara Menteri Dalam Negeri. Saya mendengar juga Kementerian Dalam Negeri membentuk tim kecil untuk mempersiapkan rancangan undang-undang terkait dengan pemilu kita. Nah, karena itu kita lihat nanti, kita sandingkan bagaimana konsep dari DPR dan dari pemerintah. Oke, telah juga bergabung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, malam. Bang Doli, sikap Golkar gimana sebagai partai yang besar tiba-tiba mempertahankan threshold, tiba-tiba rezim itu diambiarkan oleh MK? Ya, sebagai institusi atau partai politik yang menjadi bagian dari negara hukum, ya tentu kita harus menempatkan putusan itu kita terima. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, tetapi kami melihatnya begini, ini kan putusan Mahkamah Konstitusi yang kesekian kalinya ya menjawab terhadap sekelompok orang atau orang-orang yang melakukan judicial review terkait dengan sistem politik, khususnya sistem pemilu. Dan selalu pada saat setelah amar putusan itu, perintahnya adalah meminta kepada pembuat atau pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti terhadap revisi undang-undang ini. Ini udah kesekian kalinya. Ini pakai diksi baru. Kalau dulu selalu open legal policy, sekarang constitutional engineering. Oh, itu sama dimaknai oleh Anda? Oh iya, itu perintah kan sama juga tadi. Diperintahkan bahwa nanti harus ditindaklanjuti kepada pembentuk undang-undang. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya bahwa keinginan kita untuk mengatakan bahwa selama ini di sistem demokrasi kita ini masih ada masalah, belum sempurna, belum ideal, ya ini menjadi amunisi baru untuk kita segera melakukan revisi itu. Ini yang harus pertama kita ini. Nah, yang kedua adalah sebetulnya tujuan teman-teman yang sampai Titi dan kawan-kawan 36 kali ini ya. Tujuannya kan cuman pengajuan judicial review ini kan bukan hanya sekedar menang-menangan, senang-senangan apakah ambang batas presiden itu dihapuskan atau tidak. Itu kan bagian dari yang tujuan yang lebih besar, membuat demokrasi kita lebih sehat, lebih berkualitas, lebih bermartabat. Kan itu tujuannya. Gitu. Nah, untuk menuju ke sana itu tidak cukup hanya kita berkutat hanya soal ambang batas presiden aja. Masih ada isu lain, variabel lain yang juga mendukung. Contoh misalnya, tadi ya, kalau kita mau berpikir supaya demokrasi kita tambah sehat, apakah ketika kita tidak atur, ada pada aturan berikutnya ya tentang pencalonan capres atau calon presiden ini, tiba-tiba misalnya nanti ada 200 partai politik peserta pemilu. Berarti kan ada 200 calon presiden wakil presiden. Apakah itu sehat? Buat demokrasi kita kan belum tentu juga. Nah, makanya harus diatur. Nah, disitulah kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan tadi tuh rambu-rambu. Saya melihat dari 5 poin itu, 2 yang harus kita underline. Yang pertama adalah poin yang ketiga. Itu maknanya kan Mahkamah Konstitusi bilang calon presiden wakil presiden itu nggak boleh 1, nggak boleh 2, tapi nggak boleh banyak juga. Kan itu tuh maknanya. Maka harus diatur. Nah, aturnya bagaimana? Ya nanti banyak soal verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu misalnya. Terus kemudian soal penguatan partai politiknya secara internal gitu kan. Tadi hari ini ada banyak yang bicara tentang soal primary election masing-masing partai politik gitu ya. Jadi masih banyak cara, masih banyak isu yang untuk mendukung cuman salah satu variabel untuk menyempurnakan demokrasi kita. Nah, yang kelima adalah yang kedua adalah yang perlu kita underline, yang kelima partisipasi publik. Meaningful participation. Nah, makanya oleh karena itu saya berkali-kali mengajak, ini pesannya udah banyak nih. Mahkamah Konstitusi udah kasih pesan berkali-kali setiap ada putusannya. Terus kemudian presiden kita juga bilang begitu. Nah, inilah saatnya kita konkretkan ya, pemerintah, DPR, nah teman-teman Komisi 2 juga, pimpinan Komisi 2 sudah juga menyambut. Hari ini juga tadi Menteri Hukum juga bentuk tim. Mendagri udah lama juga sebenarnya mereka mempersiapkan itu. Nah, ini tinggal dikonkretkan saja. Dan memang timingnya tuh sekarang, momentumnya sekarang untuk memperkuat meaningful participation itu. Karena kalau nanti sudah mau dekat-dekat, wah repot lagi ya. Meaningful participation itu agak terganggu, agak bias itu. Nah, kalau sekarang kita kan punya energi untuk membuka diri berdialog dengan masyarakat, dengan akademisi, dengan teman-teman masyarakat sipil. Ya setahun inilah kita buat misalnya 1,5 tahun, kita cari
demokrasi yang paling ideal ala Indonesia. Oke. Melalui ini. Tapi saya kira ya, Oke, silakan, Bu Said. ide tentang misalnya kalau ini presidensial threshold sudah tidak lagi pakai syarat kursi, tidak pakai suara. Lalu kemudian mau digeser, tetap harus dibuat pengetatan, maka diverifikasi. Menurut saya juga itu nggak tepat. Itu sama saja pada ujungnya ketika partainya juga menjadi semakin sedikit, maka jumlah capresnya juga makin sedikit. Gitu loh. Jadi enggak verifikasi kan memang harus kan? Ya, maksud saya ini kan kalau verifikasi kan sudah ada aturannya sekarang. Tapi yang saya baca Bang Doli tadi, ini kan mau yang Bang Doli sampaikan tadi itu yang saya catat adalah itu perlu ada pengaturan pengetatannya di soal verifikasinya, verifikasi partainya. Lah kalau partai yang diverifikasinya semakin ketat misalnya, lalu kemudian akhirnya jumlah partai peserta pemilunya semakin sedikit, sedikitnya itu jumlah capres juga menjadi sedikit lagi. Gitu loh. Enggak. Inilah, ini kita juga jangan suuzon-suuzonan juga. Kayak gini ya. Maksudnya begini. Tadi tujuan besarnya apa dulu, Pak Said, ya kan? Kita kan mau menyehatkan demokrasi kita. Kita nggak larang orang membuat partai politik. Kita juga nggak larang orang mau jadi partai politik jadi peserta pemilu. Cuman semuanya kan ada aturan mainnya. Saya nggak merekomendasikan misalnya soal verifikasi partai politik tambah ketat dari yang sekarang. Jadi yang sekarang ini aja. Ya, kalau kita mau fair, mau jujur gitu ya. Banyak yang nggak lolos. Banyak yang lolos juga. Berat banget itu. Nah, makanya, jadi maksud saya juga kita jangan mundur. Kita kan juga gini loh, bagian dari penguatan demokrasi itu adalah pelembagaan partai politik. Nah, pelembagaan partai politik ini juga harus kita seriusi gitu loh. Nah, saya nggak mengatakan pelembagaan partai politik itu harus misalnya partai politik harus sedikit. Tapi ya maksudnya kan kita udah berapa kali nih melakukan pemilu gitu ya. Sudah teruji semua partai-partai politik ini gitu. Nah tinggal itu ada dijalanin. Tapi dengan fair. Aturan yang kita buat, law enforcement-nya harus serius. Ya mohon maaf nih ya kayak kemarin misalnya. Kan ada isu wanita emas lah segala macam dalam verifikasi itu kan. Gitu. Nah itu kan nggak sehat juga buat demokrasi kita gitu loh. Oke. Nggak, tapi maksud saya gini Bang Doli. Kalau misalnya kita bicara sekarang ini sudah tidak ada threshold untuk pencapresan. Syarat itu kan sudah clear tuh. Ada saya bilang tadi udah mati nih barang. Maka maksud saya nggak usah dicari-cari cara lain lagi. Dipikirkan cara-cara bagaimana lagi. Apabila kerangka berpikirnya adalah pada soal, oh nanti calon presiden akan banyak. Saya udah bilang 2004 kurang apa sih? 10 capres bisa muncul tapi cuma 5. Ada koalisi. Pembiayaan yang besar nggak akhirnya membuat hasrat partai politik itu pengen nekat nyalonin dirinya sendiri. Nggak berkoalisi, pasti akan berkoalisi. Ya, kemajemukan di masyarakat, heterogenitas, terus kemudian pada sisi peta kekuatan partai yang berbeda di setiap daerah, pasti juga akan terjadi koalisi. Sehingga jumlah calon presidennya itu nggak akan lebih juga lah dari jumlah partai politik. Maksimal paling separuhnya, setidaknya kalau kita secara empirik kita lihat pada 2004. Lebih dari itu, sebetulnya yang penting sekarang bukan di situ. Bagaimana mengawal putusan MK agar yang MK harapkan nanti calon presidennya betul-betul ada diberikan alternatif kepada masyarakat, dimulai dengan cara beberapa metode. 1, dibuat dalam undang-undang revisi bukan syarat pencalonan tapi teknis untuk pencalonannya. Di antaranya adalah harus diatur teknis penjaringan, teknis penyaringan, teknis untuk penetapan. Jadi bagaimana proses partai menyaring, rakyat harus tahu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba pimpinan partai mengatakan calon presiden si Anu. Rakyat nggak pernah dilibatkan. Nah Partai Buruh misalnya sudah komitmen. Kami baru saja dari sore rapat selesai. Partai Buruh komitmen untuk mencalonkan? Kami memastikan prosesnya dulu. Prosesnya itu nanti adalah semacam konvensi yang itu semua kalangan masyarakat sipil yang menyelenggarakan. Berapa udah punya calon Partai Buruh untuk pemilu 2029? Partai Buruh memberi ruang kepada siapapun yang rakyat kehendaki, kami akan bawa. Baik. Yang di luar nama-nama yang muncul di partai-partai parlemen misalnya. Kemarin kami misalnya ada muncul nama Mbak Najwa Shihab. Bisa tidak menutup kemungkinan besok juga akan muncul nama yang lain. Nah, orang-orang yang semacam ini pasti juga kami akan beri ruang. Apakah pemilu 2029 akan memunculkan calon-calon presiden alternatif? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada.
Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski dianggap jadi babak baru pemilihan presiden yang lebih inklusif, namun DPR masih mengkaji putusan MK agar tak menyalahi aturan main yang sudah ada. Lantas dapatkah DPR mengakomodasi putusan MK ini? Dan bagaimana peta politik serta wajah demokrasi Indonesia ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Titi Anggreni, ambang batas sudah diselesaikan. Apakah publik akan bisa melihat lahirnya capres-capres alternatif di 2029? Bergantung pada berapa jumlah partai politik peserta pemilu 2029. Jadi yang paling penting adalah tadi saya setuju dengan Pak Said, jangan lagi diperberat persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu. Karena semangatnya adalah putusan MK ini untuk keragaman pilihan politik dan penguatan kaderisasi dan regenerasi politik di partai. Jadi oleh karena itu jangan sampai putusan MK ini menjadi sekedar pesta oligarki berdasar sabda elit. Oh, pesta oligarki berdasar sabda elit. Ya karena kan biasanya selama ini dropping calon itu hanya dari segelintir orang di partai. Jangan sampai pola itu yang kemudian penguatan kaderisasi, rekrutmen yang demokratis tidak terjadi hanya karena calon yang diusung apa maunya ketum. Nah penting juga memastikan supaya prosesnya itu tadi inklusif di internal partai. Partai betul-betul menjadi saringan bagi figur-figur terbaik, figur-figur alternatif. Dan yang berikut adalah ini kan pemilu serentak. Sebenarnya potensi itu sangat besar. Partai akan berhitung calon yang prospektif juga untuk mengkatrol suara dan kursi partai. Pasti mereka walaupun punya orang yang ingin maju di internal partai, tapi kalau orangnya tidak diterima oleh rakyat, lalu juga kontroversial, mereka pasti berpikir karena pertaruhannya adalah kursi parlemen. Jadi ini momentum partai berbenah, mengkonsolidasi diri, menata database anggota, menguatkan struktur supaya bisa lolos peserta pemilu 2024. Oke, baik. Bung Doli, setelah putusan MK apakah akan muncul capres-capres alternatif di luar yang ada sekarang ini? Bisa ya, bisa enggak. Karena menurut saya satu hal lagi ya,
kalau tujuan penghapusan ambang batas itu untuk memastikan bahwa calon banyak, belum tentu. Karena itu akan sangat tergantung dari konfigurasi politik dan kemudian situasi politik pada saat itu, ya kan? Kalau kan nggak ada yang larang juga kalau misalnya nol semua sepakat partai politik yang ada itu calonnya cuma satu, kalau nggak diatur ya, bisa juga aja. Makanya menurut saya banyak tadi misalnya kalau untuk tidak ada dominasi bisa ada ambang batas juga kan sebetulnya. Ambang batas maksimal pencalonan. Maksimal kan bisa juga begitu gitu loh caranya. Jadi artinya tidak hanya itu gitu loh. Nah kemudian yang kedua ya saya tetap concern terhadap pelembagaan partai politik. Saya tidak merekomendasikan untuk memperketat lagi verifikasi partai politik peserta yang sekarang gitu loh. Kita pengen konsisten aja dan fair dengan aturan yang sekarang gitu loh. Karena buat saya tidak akan ada artinya demokrasi kita, tidak akan berjalan juga presiden dengan sistem presidensial ini kalau pelembagaan politiknya nggak kita benahin juga. Oke. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau tadi soal pertanyaannya Mas Budiman, apakah akan muncul? Ya bisa muncul. Bisa muncul. Oke, baik. Bung Rifki, kalau di 2024 Nasdem duluan mendukung Mas Anies. 2029? Nasdem belum ada sikap apapun. Kita belum membicarakan soal ini dengan serius. Tapi menurut saya begini, ini bukan bicara sedikit atau banyak jumlah capres. Ini bicara bagaimana norma satu undang-undang itu konstitusional atau tidak. Saya berpandangan, saya pribadi ya. Dulu di Undang-Undang 23 tahun 2003 15%. Lalu tahun 2009 jadi 20% sampai dengan 2024 yang lalu. Kalau kita bicara hak konstitusional warga negara untuk menjadi capres-cawapres terhalangi atau tidak? Bisa saja tidak terhalangi. Persoalannya adalah membentuk koalisi itu kan sebetulnya kalau secara matematis bisa 4 pasangan calon, bisa 5 bahkan. Tapi kemudian law in implementation-nya menyatakan, kalau bahasa Bang Doli, konfigurasi politiknya menyatakan bahwa enggak 4, enggak 5, tapi cuma 2. Sekarang saya mau tanya, karena kami nanti membentuk undang-undang. Kalau kemudian undang-undangnya sudah kami state sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi parliamentary threshold. Tiba-tiba 2029 calonnya sedikit. Apakah kemudian kita ingin menyatakan bahwa norma itu juga inkonstitusional? Nah, karena itu kemudian saya mengajak kita semua, ini bukan soal sedikit atau banyak, tapi soal bagaimana kita mendudukan norma dalam konteks konstitusi dan memastikan bahwa pelaksanaan norma ini betul-betul menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Bukan sebaliknya. Oke, Bung Said? Ya, apakah gini, gimana? Satu, menurut saya untuk misalnya ya mengatur tentang batas maksimal koalisi itu sekian persen dan sebagainya, itu bisa saja debatable lah. Tapi kalau kami punya sikap sendiri. Partai Buruh melihat yang penting itu adalah ada proses yang dirancang di dalam undang-undang, mulai dari penjaringan, penyaringan, penetapan, proses koalisi, sampai terbentuknya koalisi harus dipublikasikan kepada rakyat sehingga rakyat tahu partai bekerja apa dalam rangka memunculkan nama calon presiden. Sehingga ketika partai menawarkan sejumlah nama sambil kemudian juga dia mengambil nama yang muncul dari bawah, ya, rakyat pada akhirnya siapapun yang ditetapkan itu merasa bahwa aspirasinya dia dalam memperjuangkan figur tertentu itu sudah diakomodir oleh partai. Tidak seperti selama ini pimpinan partai, elit partai tiba-tiba rakyat pokoknya calonnya ini, kamu pilih. Kalau kamu nggak pilih nanti kamu tidak taat konstitusi. Nggak bisa begitu dong. Sekarang ini rakyat harus ditempatkan betul-betul sebagai raja. Kalau dia punya kehendak calon pemimpinnya siapa, partai kasih ruang buat dia. Dan Partai Buruh sudah komitmen, besok kami akan di menjelang 2029 nanti, kami akan siapkan serangkaian konvensi, yang itu nanti bukan Partai Buruh yang ngatur. Yang ngatur itu adalah para akademisi, para pegiat, aktivis pemilu, mereka. Partai Buruh hanya memfasilitasi dan kami akan concern kepada wakil presiden. Calon presiden biar rakyat aja yang maunya siapa. Calon wakil presiden siapa? Calon wakil presiden maksudnya di internal partai itu akan main di situ. Karena Partai Buruh juga tahu, kami baru ikut yang kedua kalinya ini, kami tidak main di level itu, tapi calon wakil presiden itu menjadi concern kami. Calon presiden itu bisa kita serahkan masyarakat. Oke, Bung Said, Mbak Titi, Bung Rifki dan Bang Duri, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum.
Putusan 7 hakim konstitusi telah mengembalikan supremasi politik parlemen menjadi supremasi konstitusi. Putusan itu telah menjadi landmark untuk mengobati kerusakan demokrasi konstitusional yang terjadi 5 tahun terakhir. Partai politik harus tunduk pada mahkamah dan tidak membajak putusan mahkamah melalui pintu rekayasa konstitusional. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.